Bahayanya ini ya, kalau kemudian hakim MK-nya kita begini-begini mulu nih. Mereka putus tinggal tidur. PUU 90 itu bukan lagi untuk keadilan. Tetapi berarti final tidak berarti kalau cacat bisa dilaksanakan. Di pengadilan tidak boleh ada putusan yang cacat. Itu Prof. Nah, saya bertanya nih kepada Bang Masinton. Nilai dasarnya dia harus jujur, adil, tidak berpihak, sehingga suatu keputusan itu bisa diterima sebenarnya. Tapi itu ada penyimpangan oleh aparat hukum. Salah satu contohnya hakim sekarang. Tidak juga hakim sebenarnya, kan ada juga jaksa, ada juga polisi. Yang juga, ini kedepannya kan konteks berdemokrasi, dalam artian ini adalah pemilu. Ternyata, gitu kan, di situ ada lembaga-lembaga demokratis itu, gitu kan, itu malah tidak memberikan suatu jaminan kepastian bahwa pemilu itu jujur dan adil. Itu peran siapa sih sebenarnya untuk mengawasi itu? Apakah memang itu dibenarkan secara demokratis dan hukum kira-kira, Bang? Terutama sebagai Abang sebagai Komisi 3 nih. Ya udah, yang perlu kita jaga itu adalah ya, mungkin jaganya ini harus dengan ekstra. Mungkin bisa berdarah-darah. Gitu loh. Tapi ya kita harus lakukan itu, harus menjaga ini secara ekstra, bahkan apapun resikonya, karena nggak boleh demokrasi ini dibawa mundur. Ya. Nah, ini semua yang saya sampaikan sejak setahun lalu ada desain untuk melanggengkan kekuasaan itu. 3 periode tertolak, setengah periode atau penundaan pemilu tertolak. Kemudian memunculkan opsi lain. Gitu loh. Nah, opsi itu sekarang sudah dilakukan melalui ya, yang Mahkamah Konstitusi yang seharusnya dia menjadi benteng dari konstitusi kita, penjaga, bukan pembegal. Nah, sekarang dia dari penjaga jadi pembegal nih. Bisa dibayangkan ya, kalau ini kekuasaan jahat nih. Kalau kekuasaan baik, dia tidak akan mengutak-atik konstitusi, Pak. Kekuasaan jahat ini sudah melalui proses, saya nggak tahu, saya nggak sebut siapa yang jahatnya ya. Ini adalah karakter kekuasaan jahat. Dia akan bisa melakukan cara apapun, termasuk tadi cara yang mengutak-atik konstitusi ini tadi. Aturan dipaksakan untuk meloloskan. Jadi ini sudah jelas proses yang curang. Kemudian ikut kontestasi. Kontestasi kan udah selalu disampaikan, oh toh itu pilihan rakyat harus kita hormati. Iya, gitu. Kita harus menghormati pilihan rakyat. Kita menghormati pilihan kedaulatan rakyat tadi. Tapi ya, kita tidak sedikit pun mentolerir potensi-potensi curang. Nah, kalau prosesnya saja ini sudah penuh dengan pemaksaan, tidak ada lagi tadi, kalau bicara hukumnya tadi, seperti disampaikan opung saya ahli hukum tata negara. Amang Boro gitu. Iya, Amang Boro. Amang Boro saya. Nah, sudah menabrak etika apa segala macam gitu ya. Nah, ini akan pemaksaan berikutnya akan berlangsung, Pak. Tapi kita harus ingat ya, bahwa 97 zaman Orde Baru pemilu diselenggarakan dengan menggunakan tangan-tangan kekuasaan, memanipulasi suara, melakukan intimidasi, kecurangan, menggunakan instrumen kekuasaan negara. Ya. 97 Pak Harto dilantik.
melalui proses pemilu tahun 97. Setelah pemilu, rakyat tetap bergerak menentang kecurangan itu, menentang kesemena-menaan itu. Ingat, gitu loh. Saya percaya pada siklus sejarah tadi. Ini 25 tahun. Itu. Jangan nakut-nakuti, Pak. Bukan menakut-nakutin, Amang Boro. Tapi ini kita harus siapkan, ya, potensi-potensi kecurangan ini untuk menjaga kedaulatan rakyat ini, untuk menjaga demokrasi ini. Kita nggak boleh mundur. Apapun, kita tidak boleh lagi mundur ke situasi seperti zaman Orde Baru. Itu sudah menjadi komitmen kebangsaan kita. Dengan amandemen konstitusi itu, itulah yang roh dan jiwa dalam penyelenggaraan negara kita. Nah, hari ini, ya, kita berada dalam ancaman Orde Baru reborn. Kayak ini aja, kayak main mobil aja. Iya. Comeback-nya kembali kepada situasi Orde Baru. Nah, sebelum itu terjadi, harus kita tentang dari sekarang. Kita nggak boleh mendiamkan proses yang cacat ini berlangsung terus-menerus, ya. Dia akan mengeskalasi dari proses cacat, curang, dan hasilnya, ya, kekuasaan otoriter yang menindas dan semena-mena kepada rakyat tadi. Jadi, kalau ini sampai terjadi, apa yang disampaikan oleh Amang Boro kita tadi, yang namanya petani, dia memperjuangkan haknya, itu nggak akan bisa ketemu lagi. Pegawai kecil di bawah untuk memperjuangkan haknya, hak konstitusional, nggak akan ketemu lagi. Karena yang terjadi adalah bukan lagi negara hukum, tetapi tirani kekuasaan. Gitu. Iya. Jadi saya mohon izin, Dulu, sebentar. karena saya harus jalan lagi. Sebentar, satu Ya. aja. Jangan terus pulang Ini, dulu. Sudah tunggu. Intinya begini, sesuatu yang cacat atau dalam bahasa pidana begini, fruit the poison tree gitu ya, itu ya Prof ya, itu nggak bakal bisa dimakan. Buah yang berasal dari pohon yang beracun itu nggak bisa dimakan. Proses kalau itu udah bermasalah dari awal, itu juga akan bermasalah. Itu soal keberlakuan Iya, hukum. ini jadi ini pemaksaan melalui konstitusi. konstitusi tadi. Pemaksaan ini, Pak. Oke, bentar. Orang belum cukup umur kok dipaksakan. Kemudian ketika kontestasi, sudahlah, saya bukan mau mendahului, tapi ini berpotensi besar, pemaksaan berikutnya akan berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Bentar. Bahaya. Ada mau nanya nggak? Begitu. Enggak, saya izin jalan dulu. Enggak. Mau nanya nanti di ini. Aku jalan dulu. Ya sebelum Iya. Kalau menurut Bang Masinton, apakah pernyataan Pak Mahfud tersebut juga Bang Masinton dukung atau seperti apa? Terus yang kedua, ini kan hakim yang baru kan dari dipilih ketua MK-nya itu Pak Suhartoyo. Sementara kita tahu di masa lalu Pak Suhartoyo kan pernah diselidiki oleh KY soal kasus BLBI. Nah, ini Bang Masinton sendiri gimana harapan soal ketua MK yang baru? Mungkin satu lagi Bang ya, dari TKN Prabowo Gibran ini meminta untuk polisi atau APH ini turun tangan karena adanya informasi di rapat permusyawaratan hakim yang bocor gitu saat MK tersebut. Kalau Bang Masinton gimana, apakah polisi perlu turun tangan soal bocoran informasi dalam RPH tersebut? permasalahan etik mau dibawa ke ranah Iya, pidana ranah gitu pidana. ya. Oh. 3 pertanyaan itu aja Bang, mungkin Pak Prof. Iya, pertama tuh persoalan DMK sepanjang tidak ada norma pidananya, nanti biar beliau yang jawab. Ya nggak boleh dibawa ke ranah pidana umum gitu ya. Nah, kemudian ya memang harusnya berhenti, dianya berhenti gitu loh. Meskipun putusan tadi
ya putusan MK itu tidak memberhentikan dia sebagai hakim, hanya memberhentikan dari jabatan ketua. Tapi ya sejatinya dia sudah tidak lagi kredibel melaksanakan fungsinya sebagai hakim. Ini malah mendatangkan perlawanan. Gitu loh. Saya menduga ya, dia berani begitu dekingannya pusat gitu loh. Karena ada kaos tuh. Kayak lagi pakai kaos itu dia. Karena ada kaos tuh kan yang viral itu. Iya kan, yang orang naik motor belakangnya dekingannya pusat. Ada itu ya? Ada kaos itu. Jadi Tahu aku. saya Sama saya. dia berani melawan begitu karena dia sedang pakai kaos yang itu tuh. Dekengannya pusat. Gitu. Pusat atau pusar nih maksudnya? Ya itulah pokoknya ada dekengannya pusat kan ada tuh kan. Lihat di TikTok tuh ada dekengannya pusat naik motor itu kan. Kaosnya itu. Jadi saya ada sebelumnya hakim MK begini. Nah, kita tanya beliau nanti. Nggak ada Pak. Nggak ada. Karena hakim yang lain menggunakan hati dan kalau dia diduga salah secara etik, dia terima Pak. Itu loh. Ini dia melawan Pak. Dekengannya pusat nih, pakai kaos itu dia. Terima kasih. Oke. Udah. Oke. Tapi yang jadi pertanyaan saya sekarang begini sebenarnya. Apa namanya? Ya mau dilaporin itu atau pertama begini. Laporan itu terhadap apa yang dibahas di MK karena itu kan menjadi suatu pembahasan etik ya Prof ya. Dan itu menjadi sanksi lisan kan. Bahwa secara langsung atau tidak langsung hakim MK itu bertanggung jawab. Kan gitu kan? Nah di situ kan MK sendiri tidak bisa menentukan dan memverifikasi itu kerjaan siapa gitu. Nah, apakah informasi itu yang kemudian itu menjadi dasar adanya MK atau perbuatan untuk memberikan informasi itu menjadi suatu permasalahan hukum atau apanya sebenarnya? Dan kemudian kenapa itu dimunculkan? Kan itu jadi pertanyaan. Nah, itu gimana tuh Prof? Kalau semisalnya apakah informasi di di RPH itu rahasia dan kemudian itu bisa dikualifikasikan menjadi suatu dugaan tindak pidana tuh Prof. Kalau misal begitu ya Prof ya. Karena saya nggak paham juga tuh apa tuh gimana tuh ininya Prof. Ya, saya kira memang banyak orang yang menganggap bahwa beberapa peristiwa yang sebenarnya berada di wilayah etik itu ada juga karakteristiknya itu bisa jadi pidana kan. Tetapi ada misalnya suatu hal yang bisa lebih membuat runyam kondisi satu lembaga itu. Oleh karena itu ada satu batasan-batasan yang harus dipelihara oleh pimpinan di sana itu di mana-mana saja lembaga, bahwa kecuali kalau itu adalah merupakan tindak pidana misalnya korupsi, ya kan, suap sogok dan lain-lain, itu menurut saya yang katakanlah misalnya ada pencemaran nama baik, ada ini dan lain. Tapi kalau yang dikatakan tidak menyangkut tadi pemalsuan, sogok, suap, itu menurut saya secara etik juga harus dipelihara untuk tidak dibawa ke penyidik menjadi tindak pidana yang bisa dibawa di peradilan untuk diadili. Karena akan bisa juga lebih membuat lembaga itu terpuruk. Oleh karena itu ada ukuran nanti di mana peran daripada pimpinan akan menyebutkan batas-batas itu sampai mana yang bisa disepakati, meskipun sebenarnya kesepakatan tidak menyebabkan bahwa sifat pidananya hilang, tetapi ada kepentingan yang lebih besar yang mungkin itu boleh menjadi penyebab
bahwa kita menyepakati tidak harus dibawa ke ranah publik. Tapi kalau putusan seperti itu mereka bertengkar karena ada di situ masalah suap, sogok, pemalsuan, paksaan, ya toh? Ada juga itu. Lu kalau di peradilan umum, peradilan MK itu kurang. Tapi kalau di peradilan umum, lu kalau nggak putus begini ya, ntar gue pindah lu ke Jayapura. Nah, itu kalau zaman dulu kita harus meniti jalan yang tuh berliku-liku. Lu putus begini, kalau enggak lu pindah ke Maumere gitu. Ini gawat bener nih. Iya kan? Ada undangan makan misalnya situ semua konglomerat. Wah, kita harus pintar. Misalnya pura-pura permisi kamar mandi sudah itu cicing kan. Supaya kita jangan dipanggil. Udah datang dari pusat kan, bilang ini, wah pura-pura manis semua, makan malam apa kan. Itulah intervensi terhadap peradilan itu yang banyak terjadi kalau di masa lalu. Tetapi kalau yang ini, ya, apa misalnya saya katakan tadi itu, masuk akal enggak kalau di Tanah Batak itulah. Saya iparnya kalau di sana Boru namanya. Dia tuh kalau pernah ingat itu istrinya Jenderal Panggabean dulu adalah Boru Tambunan. Kalau dia punya saudara Tambunan lagi mengadakan pesta, dia sebagai Boru di situ, angkat piring pun harus bisa. Ini bukan tugas dari ajudannya. Dia Boru katanya dipanggil, ini selesaikan ini. Nggak bisa datang ajudan ke situ, biar saya ambil Pak. Nggak bisa, itu tugas dia. Tapi ya memang kalau sudah tua memang dibilang nggak usah Pak, duduklah. Ada yang muda, tetapi bukan ajudan. Dan pengaruh seperti itu dalam kultur kita sangat masuk akal kan? Sangat masuk akal. Nanti tadi pertanyaannya tuh, kok diberhentikan dari pimpinan tapi tidak sebagai hakim? Saya kira saya membaca-baca istilahnya Pak Jimli itu, nanti ada banding prosedurnya payah. Bukan. Karena nanti usul pemberhentian itu harus dibawa ke mejanya presiden. Nah ini kalau mekanisme kultur timur, mungkinkah sendirian di dalam pengambilan keputusan nomor 90 yang mayoritas? Tidak mungkin. Itu maksudnya pekeuh itu ya Prof? Iya. Jadi kalau di peradilan umum biasa itu. Saya dulu lama di peradilan umum kan, pimpinan saya itu orang jagoan lah. Saya satu kali dipanggil, Pak Syahang, apa Pak, tolong dulu ini perkara ini selesaikan ya. Tapi putusannya begini katanya. Oh, ini sudah gila ini kawan saya. Ya saya bawa dulu, saya pelajari dulu Pak ya, dia bilang. Tapi 2 hari lagi saya datang, Pak, saya nggak bisa putus itu kalau begini. Tapi kalau orang hakim lain bisa Bapak suruh silakan Pak. Ternyata ada hakim lain memutus seperti itu. Gila saya bilang. Itu adalah karena apa yang dikatakan kultur independensi tidak tertanam. Kalau dari sisi dampaknya kalau kita mempertahankan independensi dan imparsialitas kita di peradilan umum paling tidak diberikan perkara ya nggak apa-apa toh, nggak diberi perkara nggak ada gaji kita, dia nggak bisa membuat kita pindah ke rawa-rawa sana. Tapi kalau pimpinan di atas boleh, jadi jangan terlalu takut. Saya mengajar kode etik di diklat hakim dulu. Selalu saya pompakan itu hakim-hakim muda. Tapi begitu mereka jadi hakim, semua kemudian kirim surat sama saya, Pak, saya dibilang begini harus begini. Ya kalau kau tunduk menyerah kepada mereka-mereka itu ya laksanakan. Tapi kau di akhirat akan diadili juga, saya bilang. Kulturnya saya kenal betul itu. Mereka itu tidak memiliki equal foot atau kaki yang sama dengan hakim anggota dalam hal. Meskipun doktrinnya independensi dalam arti sama, ketua itu sebenarnya hanya administratif dan moderator. Kalau di MK moderator toh itu nggak ada. Tapi saya perhatikan terutama hakim-hakim baru dan dari peradilan, wah sangat patuh dia sama ketua. Gile nih, kita lagi ngomong datang ketua terus lari dia ke sana. Buset lu bilang. Karena kita udah pensiun aja mungkin kan. Tapi itu menunjukkan indikator kultur lama itu di peradilan umum terpakai. Oleh karena itu, kenapa tidak langsung diberhentikan dari ketua MK? Sulit men. Itu Pak Jimli itu dia bacanya lain itu.
Ada hakim konstitusi ditendang dari kursinya di MK. Kemudian diangkat satu sekjennya yang ada di sana tanpa proses, tanpa pengumuman, tanpa seleksi, maju terus disumpah. Itulah satu sumber malapetaka sekarang di MK itu. Dia di nomor 90, saya dapat info dia drafternya disuruh oleh Pak Ketua. Kan kemarin kita habis para mantan bertemu di Hotel Borobudur kan. Oh, jadi namanya para mantan ya? Para mantan. Asik juga ada dengar para mantan. Jadi Anda kalau sudah putus dengan pacar juga bisa ngumpul kan. Jadi jangan terus lah. Kadang-kadang cerita nostalgia. Kita juga nostalgia. Lu kenapa ditendang? Tidak melawan kan? Kalau dia di dalam konstitusi dikatakan no person shall be deprived of his life, liberty and property without due process of law. Jadi kehormatan kita nggak bisa juga dirampas semena-mena. Tapi dia dirampas, dia tidak melawan. Dia saja, sudahlah, sudah kehendak Tuhan. Katanya enggak. Tapi dia punya sikap bisa mencelakakan banyak orang kan. Termasuklah sekarang ini, masuk orang yang tidak memenuhi syarat atau proses. Ya dia menjadi drafter katanya. Dan kemudian baru sudah itu kemarin dia bongkarlah karakternya dia itu seperti apa. Lu udah terlambat cerita lu, saya bilang. Kenapa sih ini ada juga andil menjadi buyar ini semua. Ini teman dari Makassar ketawa beliau ini. Sorry. Saya lama di Kendari, lama di daerah sana. Jadi kawan saya orang Bugis semua. Dulu saya bisa bahasa Bugis, tapi sekarang baru dega-aga harapan. Kalau ketemu Pak Arsad, gimana kau? Dega-aga harapan. Kasih mi duitmu juga aku bilang. Karena dia orangnya pemurah kan. Ya, oke. Tapi kan Pak Bintan Saragih yang juga merupakan hakim. Ya. menyatakan bahwa soal itu memang secara akademis Pak Ambrus pun yang harus dipecat. Ya, jadi itu betul dia itu, betul. Tapi secara akademik kan, secara hukum juga iya. Tapi bisakah terwujud nanti itu kalau kondisinya, perhitungannya itu taktis itu namanya. Dan akan bisa lebih cepat pemulihan seperti sekarang yang akan dilakukan itu. Saya tidak menjanjikan bahwa mereka sudah misalnya dari daerah lain dia adalah setan serigala, tiba-tiba ke MK kok jadi malaikat, kan tidak juga. Tanya Pak Alfon, apakah misalnya orang-orang yang di kejaksaan, kehakiman, kepolisian yang dulu sudah terbentuk di sana pindah ke KPK jadi malaikat? Lihat aja lah kan. Tidak juga. Oleh karena itu yang membuat itu adalah bagaimana kita yang dikatakan tadi kontrol oleh hukum dan konstitusi itu harus ketat. Anda punya hak untuk itu. Tetapi memang di dalam negara-negara kita ini, apa negara berkembang atau negara sudah maju, saya kurang tahu lah. Kalau umurnya sudah mencapai kan, tapi juga dalam tahap perkembangan sih tidak. Oleh karena itu ya, sorry to say lah ya, kita masih harus berjuang. Tetapi sebenarnya anak-anak muda yang kita harapkan itu. Tapi jangan Anda, prinsip konstitusi adalah jujur dan adil. Itu yang harus dipertahankan. Pertanyaannya, putusan nomor 90, jujur dan adil kayak itu menurut prinsip konstitusi. Kalau saya mengatakan tidak, semua kita perkenankan anak-anak muda, tapi aturan main tidak bisa diterabas begitu saja karena apa yang dikatakan proses. Kalau keliru, hasil pasti keliru. Itu sudah rumus itu di mana-mana. Jadi jangan anggap enteng. Kalau di peradilan hukum acara namanya, kalau dilanggar hukum acara, putusan juga pasti amburadul Tidak, lihat itu sekarang Jessica, dipersoalkan kan? Dari dulu sudah kita katakan itu hakim tak beres itu. Dia pertanyaan-pertanyaannya, pernyataan-pernyataannya tidak menunjukkan hukum acara dengan betul kan? Sekarang dia terjebak. Kalau itu benar ya bahwa bukan dia, arahnya ke sana kan? Nah, oleh karena itu apalagi di dalam konstitusi. Putusan nomor 90, kalau saya anggota Majelis Kehormatan, saya ikuti apa yang dilakukan oleh Pak Jimli, tetapi tidak terbatas pada apa itu. Karena dia sudah diberi mandat juga untuk
mempertimbangkan pelanggaran sumpah jabatan, mempertimbangkan juga penghormatan atau ketaatan hukum acara, mempertimbangkan juga apa yang dikatakan ketaatan kepada konstitusi. 3 ini. Jadi kalau dalam metode memeriksa putusan hakim, meskipun kode etik yang kita periksa berdasarkan semua laporan, kita harus juga mencoba melihat apa yang disebutkan legal and constitutional audit. Pemeriksaan dan secara hukum dan konstitusional putusan ini dengan parameter yang kita sebutkan tadi. Gampang kita temukan. Pelanggaran mereka pasal 60. Ngaco. Memutar-putar sehingga ini sudah putus di sini. Dia mau ini, dia karang supaya hukum acara pasal 60 bahwa ini sudah menjadi mengikat, kecuali ada alasan konstitusional berbeda, tidak boleh lagi berbeda dengan ini. Tapi dia karang, berbeda kok petitumnya katanya, petitum yang beda, bukan alasan konstitusional. Bayangkan itu, beratnya kalau sampai orang yang kita percaya memutus nasib kita, pelin-pelan, berputar-putar mencari alasan bagaimana menghindari aturan yang tadinya dia bersumpah. Padahal di seluruh dunia justru Anda perhatikan ada 5 hakim Mahkamah Agung Amerika diangkat Trump, tapi tidak satu pun yang membela dia ketika mau dia supaya dinyatakan pemenang pemilu tahun berapa itu? Tahun 2020 sekian lah, tahun 2020. Tidak ada satupun. Bahkan ada hakim yang diangkatnya di pengadilan negeri memerintahkan dia supaya jangan ngomong. Itu gag order. Jangan komentar. Jangan ancam saksi. Itu semua karena prinsip independensi dan imparsialitas. Dipertahankan dengan benar. Tapi kita baru sedikit aja udah membeli. Ya kan? Terus takut. Kalau hakim MK tidak perlu takut. Tidak hilang itu fasilitasnya. Tapi kalau hakim PN ada sikit lah. Kalau disuruh ke Jayapura atau Merauke ya payahlah. Saya sudah dari Merauke, Anda belum kan? Wah, itu di sana jalan raya sudah 5 tahun yang lalu tidak pernah ditambal. Begitu saja gitu. Padahal uang untuk otonomi daerah, otonomi khusus sangat hebat. Ini begini terus semua. Di mana itu duit? Itu pertanyaan yang harus Anda jawab. Ada pengacara dari Jakarta, kok saya cari lama juga di sini. Sudah di sini saya Pak. Loh kenapa nggak ke Jakarta? Di Jakarta nggak ada uang, di sini uang katanya. Di Jayapura uang. Karena apa? Biarpun Anda membela seorang ibu-ibu orang Jayapura itu hanya kurang sedikit atau sangat minim yang nutup badan, tapi di tas-tasnya itu emas katanya. Noken kalau di sana itu untunglah Alfon ingat. Noken mas, jadi honor pengacara satu tumpuk mas, bela aku gitu. Ngapain ke Jakarta katanya? Wah, kaget juga saya itu kan. Hebat you di sini. Ya daripada di Jakarta kita pengacara muda di sini terus hidup Pak. Di Jakarta belum tentu dapat perkara. Senior banyak kan. Itu yang harus Anda perhatikan. Oleh karena itu kita sedih sebenarnya bukan apa-apa. Semua boleh ikut kontestasi, tapi prinsipnya jujur dan adil. Itu ditulis di konstitusi. Dan MK yang mengawal itu, justru MK yang obrak-abrik kan. Yang obrak-abrik. Di karang-karang itu putusan, saya sebenarnya menyarankan Pak Jimli itu, audit konstitusi namanya. Periksa dia. Karena etik itu di dalam, ya kita tidak usah jauh-jauh lah. Pancasila itu adalah etik moral sebenarnya. Itu muatan daripada konstitusi. Dan kalau di Harvard ada seorang profesor namanya Ronald Durkin. Kalau membaca konstitusi harus lihat dari segi moral. Begitu hebatnya konstitusi sebagai hukum tertinggi. Tetapi ini mereka obrak-abrik. Hakim konstitusi yang bikin itu. Hanya karena ada keponakan kawan mau maju kan. Ya janganlah. Kalau saya sih dampaknya apa? Kalau peradilan tertinggi tidak dipercaya, dampaknya itu nanti putusannya juga tidak dipercaya, maka hasil seleksi atau pemilu presiden nanti diumumkan oleh MK tidak ada yang percaya, apalagi yang kalah tidak percaya. Bayangkan pertarungan itu.
Itu yang disebutkan trust akan hilang dan akibatnya adalah anarki. Coba bayangkan, di Bekasi karena tidak percaya kepada sistem hukum dan peradilan kita, pencuri ditangkap, jangan kasih sama polisi, nanti hukumannya itu hanya berapa bulan, sudah mencuri lagi dia, langsung dibakar di tempat itu. Ngeri nggak? Ini yang kita ingin hindarkan. Siapapun di MK itu is okay, tapi tetap setia kepada prinsip konstitusi sebagai prinsip moral yang tertinggi tadi. Kalau pemilu dikatakan harus dijamin jujur dan adil, maka proses juga seleksinya untuk bisa masuk di sana harus jujur, adil. Kalau beda dari itu, nyatakan tidak dia. Tapi jangan karena ya, kalau kita sorry ya orang Batak ya terlalu anu. Saya juga pernah sudah jadi ketua pengadilan, saya kawin ipar saya angkat ember juga lah. Semua anak buah saya bilang, biar saya angkat Pak. Enggak, ini tugas saya, aku bilang. Bukan kau datang di sini nanti dimarahin saya. Karena dipanggil saya kan. Jadi anak buah saya kan nggak sampai hati saya ngangkat ember, piring, karena perintah. Itu padahal yang perintah kita kan giginya pun sudah hilang semua kan. Suruh, mana itu Pak Syahan itu katanya. Bukan Pak Syahan, angkat. Ya begitulah hubungan kekeluargaan. Tapi esok harinya bisa kita menjadi raja lagi karena dia 3 tungku itu berputar secara demokratis. Momentumnya saja yang menentukan di sana apa yang punya posisi kan. Maka dia relatif itu. Tapi ini bayangkan kalau di tingkat konstitusi itu tidak boleh. Biarpun misalnya anak saya mau maju jadi apa, tidak boleh saya ikut-ikutan berpihak. Dan kalau dia berpihak dan itu nyata, itu yang disebutkan ada konflik kepentingan, dia harus mundur. Nah ini yang orang sangkal. Kalau tidak mundur, putusan itu cacat. Itu ketentuan itu. Nah ini sekarang di peradilan kalau Anda tahu ya, putusan yang cacat tidak boleh dilaksanakan. Itu yang disebutkan, ada lawyer kan, non-executable. Pernah dengar itu? Non-executable. Tapi sekarang dilaksanakan ini. Dengan peraturan KPU sudah jalan. Ya bagaimana ya, apakah terus ini ketidakadilan dan ketidakjujuran kita bawa. Itu dampaknya nanti pemilihan juga akan tidak jujur. Itu bahayanya. Kalau MK-nya masih orang-orang seperti kualitasnya ini, ya tidak percaya. Itu kita berada bisa di ujung tanduk ini kan. Contoh yang konkret ini pernah Presiden Korea di impeach di MK Korea. Jadi langsung terus terpecah 2 bangsa itu. Ini yang membela presiden yang di impeach, ini menuntut supaya diadili itu, pecat. Seluruh bangsa Korea itu terpecah 2. Kalau hakim MK-nya tidak arif ya, meledak perang saudara itu waktu itu. Tapi dia hebat dia. Bolehlah kita hukum tapi kecil aja lah katanya. Semua orang puas bahwa dia salah, itu yang penting sama orang ini. Tapi ini selamatkan dia, selamatkan ya. Janganlah di penjara dia. Seperti apa itu nanti di penjara kan. Di situ dia pentingnya Mahkamah Konstitusi dipertahankan independensi dan imparsialitasnya. Trust, kepercayaan itu kalau hilang, habis kita. Kalau di peradilan Bekasi sudah lihat buktinya kan. Apa kalau dibawa nanti ke pengadilan, dia hanya 2 minggu saja, sudah ngemaling lagi di sini. Bakar saja katanya. Saya kira kita dengar itu kan di koran. Sedih mendengarnya itu. Ya oke lah, mau dihukum kan nggak apa-apa. Jadi jangan dibiarkan semua punya selera kan. Ya tidaklah, kalau saya mencuri sepeda motor terus dibakar, alamak jangan. Bagaimana lah, ya kan? Memang tidak masuk surga dia nanti kalau tidak bertobat. Tapi kalau dibakar di sini, kita jadi penjahatnya lagi kan? Kita ajak semua orang jadi penjahat. Berat kondisi ini. Dan sekarang ini, bisakah MK kembali? Ya mudah-mudahan aja lah. Kalau saya tadinya pecat yang 5, kemudian tapi ini sulit, minta hakim ad hoc sampai selesai pemilihan hakim tetap. Hakim ad hoc angkat 5 untuk mengatasi kekosongan sampai terpilih nanti hakim yang akan datang.
Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kondisi kita MK itu juga sekarang dalam kondisi seperti itu, saya kira boleh dikatakan agak sedikit banyak terganggu lah. Koordinasi dan lain-lain sebagainya. Rekomendasi Pak Jimli betul itu. Dulu zaman kita Pak Jimli tidak boleh molor. Kalau dia mundur 1 menit saja, panitera sudah harus diumumkan itu dari MIG. Kenapa mundur? Atau kalau pengacara datang terlambat, saudara, Kena marah itu tuh. tidak usahlah masuklah. Ngapain? Iya. Bayangkan itu, sekarang itu enak aja itu. Jadi disiplin. Saya catatan Pak Jimli kemarin sangat banyak ya, rekomendasi. Dia mungkin mereka harus mawas diri, melihat dirinya. Ya hakim itu bagaimana ya, berkuasa tapi penanya aja sebenarnya kan. Tapi harus lurus pikirannya. Kalau tidak ada artinya semua itu. Saya terakhir ini melihat ada hakim agung Amerika yang hitam itu, siapa namanya? Clarence Thomas. Ternyata dia banyak menerima gratifikasi. Semua orang bilang sekarang mundur Anda. Kalau enggak harus di-impeach. Itu kan. Saya juga kecewa itu. Saya mengagumi itu dulu hakim Clarence Thomas. Ternyata dia menerima juga banyak sogo kan. Buset saya bilang. Jadi bukan hanya Indonesia saja, ini sudah mungkin orang Indonesia kali yang ngajari ke sana kan. orang Amerika kita ajari korup apa lu. Bodoh kali kau katanya. Ada kesempatan enggak dimakan kan. Ya itu saya kira inilah statement saya. Kalau tanya jawab monggo ada. 5 hakim itu melanggar konstitusi. Itu semua harus dipecat. Kalau di pengadilan kan sudah langsung masuk penjara semua itu. Tapi kok bapak-bapak itu tidak masuk penjara kan?